Jadi kesimpulannya, reviewnya, dengan kalimat pemantik untuk berpikir bahwa kita hanya main dengan 9 pemain, karena 2 tidak bermain secara level tim nasional, maka mesin timnas kita, maka performa kita, penampilan timnas kita atau performa timnas kita menjadi pincang. Karena mesinnya ada 2 yang nggak jalan. Ada 2 yang nggak jalan gitu loh. Jadi menurut saya kualitas atau karena kualitas kita memang kalah di final kemarin gitu loh. Bahwa anak-anak sudah berjuang, yes, patut diapresiasi. Bahwa timnas kita jadi timnas yang mencoba identitas yang menguasai, menciptakan peluang, yes. Tapi bahwa masih banyak PR, iya. PR finishing di depan. Jumpa lagi di Gocek Bung Toel. Tentunya saya mau gocek hasil pertandingan atau review final AFF U23. Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam. Vietnam hat-trick 2022, 23, 25. Luar biasa. Indikator pengembangan sepak bolanya berjalan. Bisa dianggap seperti itu. Indonesia 2019 juara, 2023 runner up, 2025 runner up. Oke, saya sudut pandang review final bukan soal menang kalah, juara atau runner up. Saya nggak sorot itu. Sekarang saya mau pakai kalimat sederhana dulu untuk membuat kita berpikir. Jadi dalam starting 11 timnas kita, menurut saya Indonesia main dengan 9 pemain. Kok bisa Bung Toel bilang main dengan 9 pemain? Ya karena menurut saya ada 2 pemain yang sebetulnya belum pantas main di level tim nasional U23. Level timnas U23 yang sebetulnya irisan atau sangat berdekatan dengan timnas senior. Jadi harus sudah menunjukkan kematangan. Jadi menurut saya ada 2 pemain yang sebetulnya belum layak sehingga membuat mesin timnas Indonesia dalam performa di final itu tidak berjalan mulus atau agak pincang. Karena 2 pemain di starting 11 yang menurut saya performnya di bawah standar sekali. Oke ya, saya harus sebut 2 pemain itu adalah Dominikus Dion dan Rahmat Arjuna. Saya perhatikan sejak lawan Brunei atau sejak pertandingan pertama penyisihan grup, Rahmat Arjuna jadi penyerang kiri. Ini pemain sebetulnya potensial, satu-satu saya ulas. Punya speed gitu loh. Tapi sebagai penyerang, di depan ditaruh di sebelah kiri, timnas U23, IQ sepak bolanya menurut saya harus diasah. Pengambilan keputusannya harus diasah. Contoh lihat semalam lawan Vietnam dengan level yang katakanlah punya kualitas lini belakangnya. Dia nggak punya akal untuk membongkar pertahanan Vietnam. Head to head dengan nomor 20 di sisi kanan pertahanan Vietnam kalah. Jadi anak ini punya kengototan, punya speed tapi nggak tahu cara menggunakannya. 1 lawan 1 di sepertiga lapangan nggak pernah keluar, nggak pernah muncul. Padahal kelebihan Rahmat Arjuna adalah speed. Kengototannya ada, tapi dia nggak punya kepercayaan diri pengambilan keputusan yang tepat saat di sepertiga pertahanan lawan. Entah itu 1 lawan 1, 1v1-nya lemah. Gitu loh. Makanya banyak kalah. Bahwa dia semangat ngotot iya, yang terjadi di final banyak nabrak-nabraknya doang. Emosi nabrak-nabrak doang, tapi kecerdasannya enggak. Jadi satu posisi yang menurut saya lemah adalah sisi penyerang sektor kiri. Pada waktu kita memulai pertandingan, Rahmat Arjuna. Kelemahan lainnya harus saya bilang adalah Dominikus Dion yang di final kemarin main sebagai wingback kanan. Kenapa sebagai wingback kanan? Karena di final Indonesia mengubah formasi jadi 3-4-3. Sebelumnya sejak penyisihan 4-3-3. Tapi begitu di final ada perubahan formasi 3-4-3. Bukan sesuatu yang haram karena mungkin pertimbangannya adalah teknis di dalam tim. Ada yang cedera, ada yang tidak bugar, ada yang tidak siap gitu kan. Tidak lengkap gitu kan. Lalu secara eksternalnya adalah atau dari sisi lawannya adalah
analisis kekuatan lawan. Kekuatan lawan memang di sisi flank. Di sisi kiri mereka punya penyerang kiri kapten ke-11 nomor 11. Di belakangnya wingback kirinya nomor 17 juga bagus, agresif, penguasaan bolanya bagus, dan catat keduanya adalah kaki kiri. Dua-duanya kaki kiri. Baik nomor 11 17-nya Vietnam. Di kanan nomor 20 wingback kanannya kuat. Makanya jadi head to head dengan Frankie Misa rame tuh. Rahmat Arjuna nggak bisa ngapa-ngapain lawan nomor 20 di sisi kanan pertahanan Vietnam. Lalu di depannya nomor 18 penyerang kanan Vietnam. Nah di tengah Vietnam juga kuat. Ada nomor 9 striker yang sangat cepat speednya dan juga nomor 7 yang akhirnya terpilih sebagai pemain terbaik turnamen kan, nomor 7 Vietnam. Nah saya menduga dengan membaca situasi itu, membaca kondisi tim, ada yang tidak bugar, ada cedera, tidak bisa menurunkan Arkan Fikri dan Tony Firmansyah di starting, maka kemudian ada perubahan strategi itu jadi 3-4-3. Dalam perubahan strategi itu Dominikus Dion ditaruh di wingback kanan. Nah ini yang kita akan mulai jadi catatannya atau sebagai sorotan analisis saya. Oke, di pertandingan sebelumnya dulu deh lawan Thailand. Tanpa Tony Firmansyah, tanpa Akran Fikri, Dominikus Dion diduetkan dengan Robbie Darwish di tengah. Jujur saya lihat Dominikus Dion tidak bisa mengimbangi Robbie Darwish yang akhirnya kerja ekstra keras lawan Thailand itu, berjibaku di lapangan tengah, untung sangat kuat ini anak kemampuannya. Dia berjuang habis-habisan di lapangan tengah, tapi Dominikus Dion tidak bisa mengimbangi. Catatan saya di babak pertama lawan Thailand, 3 kali passing yang salah. Lalu di babak kedua, dia 2 kali passing salah. Dan yang kedua itu akhirnya membuahkan gol karena fatal. Jadi dia square pass, passing melebar kepada Robbie Darwish, diintercept oleh Thailand, langsung tekanan direct ke depan gawang Indonesia. Yang kemudian jadi keunggulan Thailand lebih dulu 1-0 gitu loh. Hal lain yang saya lihat adalah kecepatan passingnya. Kecepatan passingnya seringkali lambat ya. Jadi passing yang dia dorong itu lambat. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Seringkali dia masih tekuk, harusnya dia sudah kasih bola 2 sentuhan, dia masih tekuk, dan kemudian dia kehilangan bola. Ketika lawan pressing ketat, pressing tinggi, dia hilang bola. Jadi itu catatan saya ketika di semifinal. Dan saya menganggap Dominikus Dion menjadi titik lemah di timnas Indonesia. Tetapi pada waktu final saya kaget dia dipasang sebagai wingback kanan. Nah apa yang terjadi ketika Dominikus Dion jadi wingback kanan? Kalau dengan 3-4-3, wingback kanan dan wingback kiri harus kuat dong. Frankie Misa main kuat. Ya kan? Dia bantu agresif ke depan, overlapping, bantu penyerangan kuat. Frankie Misa di kiri. Dominikus Dion enggak. Gitu loh. Selama 60 menit dia main di sisi wingback kanan, 60 menit itu kalau bahasa sederhananya defend enggak, nyerang enggak. Jadi serba tangguh. Jadi saya enggak ngerti, atau makanya catatan saya, review saya nggak ngerti kenapa Dominikus Dion dipasang di sisi kanan itu dengan perannya sebagai apa, saya nggak lihat. Lalu saya menduga, kembali lagi saya menduga, ada kekurang percayaannya teman-temannya untuk memainkan bola dengan Dion. Karena apa? Karena menurut saya ya catatan pengalaman semifinal yang banyak hilang bola. Banyak hilang bola, banyak salah passing. Menurut saya di situ membuat ada kekurang percayaan. Gitu loh. Jadi banyak dia minta bola tapi nggak dikasih, balik lagi ke sebelah kiri gitu loh. Catat bahwa final Doni Trimamungkas main sebagai gelandang dulu dengan Robbie Darwish gitu kan. Jadi 60 menit saya nggak ngerti peran Dominikus Dion apa, bertahan enggak, nyerang enggak sebagai wing back itu kan, wing back kanan itu gitu loh. Oke, lalu terjadilah penggantian. Yang diganti ternyata Frankie Misa. Itu beda sudut pandang dengan saya. Saya agak berbeda sudut pandang. Kenapa Frankie Misa yang diganti oleh Ahmad Maulana? Frankie Misa menurut saya main bagus. Agresif, bertahan kuat, duel kuat, menyerang juga bagus gitu loh. Dia berani masuk menusuk. Determinasi dari sayap kiri berani dia.
tapi di kanan mati. Lalu terjadilah penggantian. Menit 60. Ahmad Maulana masuk. Saya pikir Dominikus Dion yang diganti, ternyata Frankie Misa. Katakanlah saya nggak tahu yang terjadi dengan Frankie Misa, apakah dia cedera atau tidak. Tetapi secara performa, saya pikir kita masih butuh Frankie Misa di sisi kiri untuk menggedor pertahanan Vietnam. Tapi yang masuk Ahmad Maulana, keluar Frankie Misa, Ahmad Maulana jadi wingback kanan, Dominikus Dion ditarik ke tengah. Lalu Doni Tripamungkas akhirnya balik ke posisi awalnya lagi sebagai fullback kiri atau wingback kiri. Karena sekarang mainnya kan 3 center back. Jadi Doni Tripamungkas kembali jadi wingback kiri gitu loh. Rahmat Arjuna masih bertahan. Lagi-lagi kehadiran Dominikus Dion di lapangan tengah nggak membuat lapangan tengah kita jadi solid, jadi nggak jadi kuat gitu loh. Lalu pergantian baru terjadi menit 80, Arkan Fikri masuk menggantikan Dominikus Dion. Artinya apa? Selama 80 menit Dominikus Dion ini nggak jelas mainnya gitu. Strength-nya dia di mana itu nggak jelas. Itu yang jadi pertanyaan saya sejak dia terutama banyak salah, banyak error, banyak pengambilan keputusannya, banyak passingnya nggak pas waktu lawan Thailand di semifinal. Tapi anehnya di final masih dipertahankan gitu loh. Maka kan nanti pertanyaannya adalah ke dalam situasi internal tim gitu kan. Jadi pertanyaannya memang lini tengah kita kedalamannya kurang. Begitu Arkan Fikri dan Tony nggak bisa main, kelihatan pincang, mesinnya nggak jalan. Penguasaan perputaran bolanya jadi nggak jalan gitu loh. Robi Darwish sendirian akhirnya kerja keras karena kehilangan partner. Pertanyaannya, ya karena saya nggak tahu strength-nya Dominikus Dion apa. Jadi 80 menit dia main, menurut saya nggak kasih apa-apa buat timnas. Nggak kasih kekuatan bertahan, nggak kasih distribusi bola yang bagus gitu loh. Jadi itulah kenapa di awal saya sebutkan final AFF U23 Indonesia lawan Vietnam kalah 0-1. Karena dari sisi starting line up, saya merasa bahwa Indonesia main dengan 9 pemain. Rahmat Arjuna memang punya tenaga, punya speed, gitu loh, berani ngotot. Tetapi football IQ-nya harus diasah. Jam terbangnya makanya penting. Makanya ini korelasinya dan kompetisi, gitu loh. U23 dibilang junior mainnya harus wajib salah satu main starter, salah satu lagi. 45 menit minimal katanya. Sisanya kan asing gitu loh. Ini lihat IQ footballnya. Dalam case Rahmat Arjuna punya kemampuan, punya potensi. Tapi begitu di sepertiga pertahanan dia seperti kehilangan akal. Ngambil keputusan apa seperti bingung. Padahal dia punya, kecepatan punya. Tapi nggak kelihatan, nggak muncul, nggak pernah ada 1v1 atau crossing atau cutback yang bagus dari dirinya nggak ada. Lalu kemudian Dominikus Dion. Di semifinal banyak salah, di final jadi wingback nggak jelas 60 menit. Defense kagak, ofensif kagak. Jadi gelandang juga sama. Sampai menit 80 sebelum digantikan Arkan Fikri. Jadi dari review, dari catatan kritis saya, ini ada masalah di gelandang. Ini kan pertanyaannya misalnya, bagaimana talent scout? Simon Tahamata sudah ada. Indra Safri masih PLT Departemen Teknis. Pertanyaan saya misalnya, kemana Janadin Faris? Apakah masih cedera? Bukankah kemarin-kemarin sudah mulai main? Gitu loh. Kemana Janadin Faris? Atau yang lebih muda Kaviatur misalnya, 19 tahun. Kalau kualitas kan nggak masalah. Alvarez Buffon juga 19 tahun kan. Kadek 20 tahun. Kalau kita baca kelahirannya 2005 kan 20 tahun. Captain. Jadi kalau Kaviatur kualitasnya oke, ya oke harusnya masuk gitu loh di squad ini. Tapi mungkin nggak main. Nah itulah pertanyaan-pertanyaan besarnya gitu loh. Kedalaman squad kita nggak kuat. Rahmat Arjuna menit akhir juga 80-an mungkin diganti oleh Hoki Caraka. Hoki yang di era sebelumnya selalu dipanggil timnas senior itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan bekas-bekasnya sebagai pemain muda yang dipromosikan latihan ikut timnas senior itu nggak kelihatan. Bahkan jadi cadangan gitu loh. Jadi kedalaman squad ini menurut saya
nggak dalam. Raihan Hanan akhirnya berjuang sendirian. Doni Tri Pamungkas ternyata nggak bisa jadi pemain yang main di dalam, di tengah gitu loh. Dia cocok main di pinggir, main di wing, di fullback, di wingback, di wing dia cocok gitu loh. Tapi sekali lagi, ini soal talent scout, kemana misalnya Janadin Faris, kemana Kaviatur gitu loh. Karena saya nggak ngelihat strength yang lebih kualitas yang ditampilkan oleh Dominikus Dion gitu loh. Strength pointnya di mana gelandang ini gitu. Jadi kesimpulannya, reviewnya, dengan kalimat pemantik untuk berpikir bahwa kita hanya main dengan 9 pemain karena 2 tidak bermain secara level tim nasional, maka mesin timnas kita, maka performa kita, penampilan timnas kita atau performa timnas kita menjadi pincang karena mesinnya ada 2 yang nggak jalan. Ada 2 yang nggak jalan gitu loh. Jadi menurut saya kualitas atau karena kualitas kita memang kalah di final kemarin gitu loh. Bahwa anak-anak sudah berjuang, yes, patut diapresiasi. Bahwa timnas kita jadi timnas yang mencoba identitas yang menguasai, menciptakan peluang, yes. Tapi bahwa masih banyak PR, iya. PR finishing di depan. Yen Raven top scorer 7 tapi 6 ke gawang Brunei. Di mana kita merasa oke. Padahal kalau kita abaikan gol ke Brunei yang 6, hanya 1 gol dia ke gawang Thailand gitu. Dia nggak strong. Begitu lawan back Thailand, lawan back Vietnam dia nggak bisa apa-apa. Lawan back Thailand oke lah dia bisa bikin gol 1. Tapi selebihnya dia nggak bisa itu. Nggak berkutik sebetulnya. Begitu juga lawan back Vietnam gitu loh. Yen Raven dengan kualitas naturalisasi harusnya bisa dia mengatasi back Vietnam atau backnya Thailand. Tapi kan nggak kelihatan. Begitu juga Hoki Caraka. Pemain muda yang di era sebelumnya dipromosikan ke senior kagak ada bekas-bekasnya. Bahkan jadi cadangan. Begitu masuk pun tidak mengubah situasi. Itu catatan saya. Quality kita kalah. 11, 17 di sisi kiri permainan Vietnam kuat. 9 striker 7 yang jadi pemain terbaik kuat. 18 penyerang kanannya kuat. 20-nya kuat gitu loh. Jadi kita head to headnya kalah kemarin. Dan pergantiannya saya nggak bersepakat. Tidak ingin menggurui. Tapi saya sebagai Gocek Bung Toel ingin menyampaikan pikiran pendapat. Yang saya tidak bersepakat dengan kejadian final. Sehingga kemudian Indonesia kalah 0-1. Itulah catatan saya dari Gocek Bung Toel terkait review final AFF U23. Ciao.